Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Kayum, Stambuk A42120037 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita lihat sekarang ini terbentuk dari proses evaluasi. Ketika bumi baru saja terbentuk, yang terjadi adalah proses evaluasi yang lebih besar, yang kemudian memunculkan sel pertama. Setelah dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah evaluasi, dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Polazekum. Proses evaluasi makhluk hidup berlanjut seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran benua. Pada akhirnya, sebagai hasil proses evaluasi, memunculkan keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman gen. Gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Warna kulit pada manusia, warna bunga pada tumbuhan, dan variasi warna bulu kucing merupakan contoh sifat hasil ekspresi. Gen diwariskan dari induk pada keturunannya. Keanekaragaman jenis. Jenis spesies merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya, terdiri atas pengelompokan populasi atau gabungan individu yang mampu kawin sesamanya secara bebas, tapi tidak dapat melakukan dengan jenis lain. Untuk menghasilkan keturunan dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidup. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem disebabkan adanya perbedaan letak geografis. Setiap ekosistem, perbedaan geografis suatu tempat akan menyebabkan adanya perbedaan iklim, keadaan yang berbeda-beda. Ini akan mempengaruhi terhadap jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Persebaran makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme. Yang pertama, faktor lingkungan terdiri dari dua, yaitu faktor abiotik, misalnya daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Berikutnya, faktor biotik, kehadiran makhluk hidup lain, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Yang kedua, faktor barier, penghambat fisik. Ada dua, yaitu land barrier, penghambat fisik, dan daratan. Kedua, water barrier, penghambat fisik oleh perairan. Faktor sejarah geologi. Ada dua, yaitu continental drift atau pergeseran benua. Yang kedua, garis Wallach dan garis Weber merupakan pemisahan oleh palung laut yang dalam persebaran hewan. Wilayah Arktik. Eropa dan Asia Utara dihuni antara lain oleh bison dan Rusia Rhine. Wilayah Nearktik Amerika Utara dihuni oleh bison dan semacam rusa Rhine yang disebut keribau. Wilayah Neotropik Amerika Tengah Selatan dihuni antara lain oleh tapir dan monyet hawir. Wilayah Ethiopia, Afrika dan Arabia dihuni antara lain oleh gajah Afrika, jerapah, dan gorila. Wilayah Australia dan sekitarnya dihuni antara lain oleh kanguru, koala, wombat. Wilayah Oriental, Asia Selatan, Indonesia dihuni oleh antara lain harimau, gajah India, dan kerbau. Persebaran tumbuhan berdasarkan ketinggian vertikal. Yang pertama, kurang lebih 700 meter, wilayah iklim panas, suhu rata-rata lebih dari 22 derajat Celcius, yaitu padi, tebu, kelapa, dan jagung. Yang kedua, 700 sampai 1500 meter, wilayah iklim sedang, suhu rata-rata 15 derajat sampai 22 derajat Celcius, yaitu teh, kopi, kina, dan karet. Yang ketiga, 1500 sampai 2500
meter. Wilayah iklim sejuk, suhu rata-rata 11 derajat sampai 15 derajat Celcius, yaitu pinus, kemara, dan hortikultura. Yang keempat, 2500 sampai 4000 meter. Wilayah iklim dingin, suhu rata-rata kurang lebih dari 11 derajat Celcius, yaitu lumut. Sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.